Halo Bedegers. Beternak domba, sapi, ataupun babi merupakan aktivitas menguntungkan. Pasalnya, selain dagingnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi, hampir seluruh bagian tubuh hewan ini bisa dimanfaatkan. Mulai dari rambut atau bulunya, susu, tulang, hingga kotorannya sekalipun. Bahkan hewan-hewan tersebut telah menjadi komoditas ekspor dengan nilai keuntungan yang besar. Nah, pasti kalian penasaran kan? Bagaimana hewan-hewan tersebut diekspor dan menjangkau konsumen di seluruh belahan dunia? Berikut Mimin akan sajikan proses pengeksporan jutaan domba, sapi, dan babi dengan cara modern. Seperti apa videonya? Mari kita bongkar. Domba. Kita mulai dengan membahas hewan berbulu tebal ini. Domba merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki produktivitas tinggi. Hasil produksinya meliputi bulu, daging, susu, serta kotoran yang dapat dijadikan pupuk kandang. Untuk menghasilkan domba-domba berkualitas baik, tentunya dengan memilih bibit domba yang baik pula. Memelihara hewan dengan nama latin Ovis aries ini boleh dikatakan gampang-gampang susah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan domba dengan kualitas ekspor. Mulai dari memperhatikan kebersihan kandangnya, pakan, memandikan, dan mencukur bulu domba, hingga mengendalikan penyakit yang sering menyerang domba. Domba dengan pemeliharaan yang baik tentunya akan menghasilkan kualitas yang baik pula. Hal ini akan menjadi nilai tambah sebagai sebuah komoditas ekspor. Lalu seperti apa proses pengeksporan domba dalam jumlah yang sangat banyak? Sebelum diekspor, domba-domba di peternakan diseleksi terlebih dahulu dengan memilih domba-domba berkualitas baik. Domba-domba ini kemudian dikeluarkan dari kandang dan diarahkan menuju ke truk pengangkut. Setiap truk pengangkut terdiri dari 4 lantai sehingga mampu menampung domba dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, jika proses pengangkutannya menggunakan jalur laut, maka domba-domba ini diangkut menggunakan sebuah kapal khusus pengangkut hewan. Jika menggunakan jalur udara, maka jutaan domba ini diangkut menggunakan pesawat kargo berukuran besar yang mampu menampung domba-domba dalam jumlah besar. Satu persatu domba diturunkan dari truk dan diarahkan menuju pesawat. Proses pemindahan domba dari truk ke pesawat terbilang cukup mudah meskipun jumlahnya banyak. Pasalnya, hewan ini sangat teratur dan akan mengikuti kawanannya. Bagian dalam pesawat didesain tak ubahnya kandang domba dan memberi sekat atau pagar dan tempat pakan. Setelah tiba di tujuan, kemudian dilakukanlah proses mengelola bulu domba menjadi wool. Serangkaian proses panjang harus dilewati untuk mengubah bulu domba menjadi wool. Setelah mencukur bulu dombanya, bulu tersebut kemudian dibawa ke pabrik untuk disortir dan proses pencucian. Selanjutnya adalah carding atau menyikat wool. Proses ini bertujuan untuk meluruskan serat wool dan membuat susunannya teratur. Pada proses ini, wool yang kasar dan memiliki ketombe juga akan dihilangkan. Kemudian, proses selanjutnya adalah pencampuran bulu. Proses ini bertujuan untuk mencampur wool dengan serat kain untuk menambah kualitas wool. Proses selanjutnya adalah pewarnaan. Setelah diwarnai, dilakukan proses spinning atau pemintalan untuk mengubah bulu menjadi benang. Dan yang terakhir adalah proses menenun atau menyatukan benang menjadi kain wool. Wah, panjang juga ya prosesnya. Sapi. Beralih ke hewan besar dan bertanduk satu ini. Hewan dengan nama latin Bos taurus ini merupakan hewan yang telah dimanfaatkan sejak lama. Bahkan, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia. Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari sapi, mulai dari daging, susu, kulit, kotoran, hingga tenaganya. Karenanya, beternak sapi merupakan aktivitas yang mampu memberikan banyak keuntungan. Untuk menghasilkan kualitas sapi yang baik dan layak ekspor, tentunya pemeliharaan dan cara beternaknya pun harus baik. Dimulai dengan memilih bibit sapi unggul, membuatkan kandang, pemberian pakan yang bergizi bagi sapi, hingga perawatan dari virus dan penyakit agar sapi tetap sehat. Nah, berdasarkan seperti apa proses pengeksporan sapi dari satu negara ke negara lain? Mari kita lihat proses pengeksporan sapi dari Australia menuju Indonesia. Di peternakan, sapi-sapi yang akan diekspor ini dikeluarkan dari kandang satu persatu. Kemudian diarahkan menuju truk pengangkut. Agar muat sapi dalam jumlah banyak, satu truk pengangkut biasanya akan membawa 3 gandengan, yang masing-masing terdiri dari 2 lantai,
Setelah proses ini selesai, sapi-sapi tersebut kemudian dibawa ke bandara untuk diekspor ke Indonesia menggunakan pesawat kargo. Setelah sampai di bandara, sapi-sapi diturunkan dari truk, kemudian dipisahkan dan dimasukkan ke dalam box kayu. Satu box kayu biasanya memuat 10 ekor sapi. Masing-masing box ini lalu dimasukkan ke dalam pesawat menggunakan pintu khusus muatan barang. Nah, box-box berisi sapi ini kemudian diatur berjejer di dalam pesawat dan berdiri di atas rel khusus sehingga box-box ini tak akan terguncang saat dalam penerbangan. Karena waktu tempuh untuk sampai ke Indonesia tak memakan waktu yang lama, sapi-sapi ini tak perlu diberi pakan selama dalam penerbangan. Dalam satu penerbangan, setiap pesawat kargo mampu membuat 12 hingga 16 box atau sekitar 120 hingga 160 ekor sapi. Wah, banyak juga ya muatannya. Babi. Dan yang terakhir adalah babi. Seperti hewan ternak lainnya, hewan dengan nama latin Suscrova domesticus ini memiliki tingkat produktivitas tinggi dan banyak bagian tubuhnya yang bisa dimanfaatkan. Bagi sebagian orang, mungkin babi dikira hanya bisa dimanfaatkan dagingnya saja. Namun ternyata hampir seluruh bagian tubuh hewan omnivora ini bisa dimanfaatkan. Mulai dari tulang, rambut, kulit, darah, hingga organ tubuhnya. Misalnya saja nih, fatty acid dari lemak tulang babi banyak digunakan untuk pembuatan sabun mandi, shampoo, hingga pelembut pakaian. Protein dari rambut babi juga banyak digunakan sebagai pelembut adonan roti. Tak hanya itu, bahkan babi dimanfaatkan untuk membuat alat-alat pertukangan, yaitu amplas yang menggunakan perekat tulang babi serta kuas yang dibuat dari rambut babi. Bagi yang muslim jadinya produk-produk tersebut haram dong ya. Gimana nih menurut kamu, Bedegers? Well, dengan segudang hal yang bisa dimanfaatkan dari babi, tentunya beternak hewan satu ini memberikan banyak keuntungan ya. Cara beternaknya pun tak jauh beda dengan hewan ternak lainnya, yaitu menyiapkan kandangnya, menjaga kebersihan dan kesehatan babi, memberi pakan yang bergizi, hingga pemberian vaksinasi untuk mencegah dari virus dan penyakit. So, seperti apa proses pengeksporan babi dari satu negara ke negara lainnya? Pengeksporan babi boleh dikatakan tak jauh berbeda dengan proses pengeksporan hewan ternak yang lain. Mobil-mobil pengangkut berukuran besar akan datang ke peternakan untuk membawa babi-babi ini ke pelabuhan ataupun bandara. Nah, jika menggunakan transportasi laut, babi-babi ini dipindahkan lagi ke atas kapal yang sudah didesain serupa kandang babi di peternakan. Hal ini agar memudahkan pemberian pakan di perjalanan, serta agar babi-babi ini tidak stres selama menempuh perjalanan yang jauh. Wah, ini sih kayak kandang berjalan ya. Dan Bedegers, itulah proses pengeksporan jutaan domba, sapi, dan babi dengan cara modern. Gimana nih menurut kalian? Tertarik untuk menjadi peternak hewan-hewan tersebut? Kalian ini bisa jadi jurangan hewan dengan nilai ekspor yang tinggi. Bagi jawaban di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.